pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan segala hormat, tolong akui kami. Nggak pernah. Kalau dia minta SK ke Arham gimana? Teman-teman di kabupaten kota membuka diri saja. Siapa yang hadir di daerah hanya sekedar memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman. Kita udah dapat hibah, udahlah selesai, cengli lah gitu kan. Seperti itu. Kau datang jangan bawa tekanan tapi bawa program. Yang repotkan adalah kalau ada hibah, ada program. Ketua, bisa saya undang dua-dua? Bisa. Merangkul satu versi KNPI saja. Itu sudah gagal itu pemerintah. Cek 1212, oke. Ada teman-teman di daerah yang berpikiran, yang ikut-ikutan misalnya di konflik yang terjadi di pusat, baik itu di tingkat 2 dan turun ke tingkat kabupaten. Apa yang ingin mau disampaikan ke teman-teman? Ya itu tadi saya sudah tegaskan bahwa posisi saya sebagai Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Selatan itu bukan mau datang untuk memperkeruh suasana, bukan datang untuk kemudian mempertajam ruang perbedaan antara A dan B, A C dan dan B. Saya mau memastikan bahwa KNPI mungkin secara legitimasi, ya, secara struktur berbeda ketuanya, ya, berbeda sekretarisnya, berbeda KNPI Sulsel. Dia. Tapi kehadirannya di 24 kabupaten kota, dia tidak membawa simbol-simbol A, B, C, merah, kuning, hijau. Tapi hadir ke daerah sebagai satu KNPI Sulawesi Selatan. Dan ketika di kabupaten tidak mendukung, Arham Basmin bukan mau menghadirkan karateka. Ya, saya sudah komit ya. Selama saya menjabat Ketua KNPI Sulawesi Selatan, saya tidak akan pernah menandatangani SK karateka, SK PLT. Meskipun tidak didukung. Konsekuensinya bisa menghadirkan adanya dualisme KNPI di kabupaten. Meskipun DPD 2 KNPI kabupaten kota itu tidak mengakui saya sebagai Ketua KNPI Provinsi. Dan tetap konsisten tidak akan menandatangani karateka. Saya kira waktu akan membuktikan itu. Sekarang berapa tahun lagi tersisa periodenya? Saya startnya kan tahun Desember kemarin. Pelantikan bulan Maret kemarin. Dan saya hitunglah setahun saya tidak pernah menandatangani SK karateka. Artinya akan terjawab apakah Arham Basmin akan konsisten tidak akan mengeluarkan karateka. Iya, saya kira apa yang kemudian belum saya kerjakan tapi sudah saya sampaikan ini, ya saya tidak harap orang percaya ketika saya belum berakhir periodenya. Iya. Itu. Artinya waktu akan buktikan, waktu akan jawab itu. Waktu akan jawab. Jangan sampai konflik ini dianggap sebuah sesuatu yang akan memperkeruh kabupaten. Tapi kehadiran Arham Basmin ini menjadi orang yang memastikan roda organisasi KNPI di kabupaten ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kita minta teman-teman di kabupaten kota membuka diri saja, membuka diri saja semuanya. Karena yakinlah bahwa insya Allah kalau saya hadir, saya selalu akan berusaha untuk tidak membebani teman-teman di kabupaten kota. Jadi saya berusaha tidak perlu difasilitasi. Tidak perlu difasilitasi sebenarnya, nggak perlu. Saya tidak pernah mengutus orang duluan siapkan kamar, siapkan apa dan seterusnya. Ya ini hampir praktis tidak pernah kita lakukan itu. Justru yang kami lakukan adalah tanyakan kepada teman-teman di daerah yang mau melaksanakan musdah atau pelantikan misalkan, apa yang DPD 1 bisa bantukan. Kan itu yang selama ini kami lakukan. Artinya Arham menawarkan malah apa yang kami bisa bantu. Apa yang kita bisa bantu. Bukan apa yang kalian bisa fasilitasi saya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya kira kalau kita lihat bagaimana saya sudah melantik Bulukumba, bagaimana saya sudah melantik Maros, teman-teman di sana bisa ditanya. Apakah kehadiran saya dengan pengurus DPD 1 itu membebani mereka-mereka. Kan itu bisa di cross check. Dan itu ada datanya, teman-teman silahkan. Ada datanya. Teman-teman silahkan datang. Kita anak muda ini kan sekarang saya sekali lagi tidak boleh diajar, dilatih, ya, membiasakan diri untuk tidak jujur menyampaikan sesuatu. Betul. Gitu. Iya. Kita tidak mau menampilkan sinetron sekarang. Ya bukan zamannya itu. Apalagi memang kita ini nggak terlalu hobi nonton sinetron. Nggak terlalu hobi nonton sinetron. Jadi seperti itu. Ya, kami pastikan teman-teman di daerah bisa merasakan kemerdekaannya, bisa merasakan dan menikmati dinamikanya, ya.
So setiap zaman ada tantangannya. Iya. Dan zamannya sekarang teman-teman di DPD 2 adalah memiliki ketua KNP Sulawesi Selatan 2 misalkan. 2, betul. Ya. Bagaimana teman-teman juga mendewasakan diri dengan proses itu, dengan tantangan zaman itu. Itu juga jadi tantangannya teman-teman di daerah. Bagaimana tantangannya saya dengan teman-teman KNP versi lain misalkan. Ada tantangan saya yang harus saya jawab adalah siapa yang konsisten dan punya komitmen dan konsisten untuk tidak membelah teman-teman di daerah. Saya kira waktu akan jawab itu. Siapa yang hadir di daerah hanya sekedar memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, bukan program yang disinergikan. Bukan memberikan program yang mau disinergikan dengan DPD 1. Saya selalu buka diri, tunggu kapan di grup kita ada grup DPD, gabung semua. Teman-teman bisa, kami udah lempar selalu kami sampaikan. Selalu kami mau dorong adanya sinergi, adanya sharing program dengan OKP, sharing program dengan DPD. So teman-teman di daerah bisa buat satu program yang kemudian kami yang akan support program itu bagaimana kemudian bisa berjalan, kami hadir. Gitu loh. Sepanjang itu program ya betul-betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Tunggu dulu, apakah ini yang menjadi jaminan bahwa ketika kau undang saya, Aram Basmin, ketika pemerintah tidak support, saya yang jamin akan berjalan program? Ya, saya tidak begini. Posisinya tidak seperti itu. Posisi saya tidak mau justru ada teman-teman di daerah, di kabupaten kota tidak bersinergi dengan pemerintah. Karena KNPI begitu. KNPI memang kitanya ya seperti itu. Kita memang hadir untuk menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Ya, saya ulang lagi mitra kritis karena kita juga tidak boleh hanya bertepuk tangan saja, menyanjung-nyanjung saja. Walaupun pemerintah kita ini tidak sukses, tidak berhasil, baik secara kasat mata atau secara statistik misalkan begitu, kita sebagai pemuda tepuk-tepuk tangan. Yang penting kita udah dapat hibah, udahlah selesai, cengli lah gitu kan. Seperti itu. Kita harus memastikan bagaimana naruri kritis dari teman-teman generasi muda tetap aktif. Ya, tetap aktif. Tapi saya tidak mau ada DPD 2 yang tidak bersinergi dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu pilihannya adalah contoh misalkan kayak sekarang. Ada beberapa kabupaten kota yang memilih berafiliasi dengan KNPI versi lain, bukan versi saya. Tapi kami menganggap bahwa KNPI kabupaten kota tersebut dekat dengan pemerintah. Jangan lagi kemudian kita paksa mereka untuk lepas. Jangan-jangan nanti dia ikut sama kita, dia tidak bersinergi dengan pemerintah. Malah resisten dengan pemerintah. Ketika saya yang datang, datang. Tapi sejauh ini, setahu saya belum pernah ada daerah yang resisten. Alhamdulillah. Selama dihadiri sampai hari ini belum pernah ada. Ya. Justru ini yang saya mau ajak teman-teman di KNPI, ya versi lain lah misalkan. Ayo kita sama-sama. Saya tadi kasih analogi misalkan, ya ini ada 2 nih. Katakanlah ini 2 mineral water mereknya berbeda. Kalau kita di provinsi boleh kita sebut merek masing-masing. Kau A, saya B. Tapi ketika turun ke daerah, maka yang hadir harus satu saja, bahwa ini adalah mineral water. Bukan mereknya yang datang. Ini yang kemudian kami mau ajak teman-teman. Kau datang jangan bawa tekanan, tapi bawa program. Kau datang jangan memaksa orang berafiliasi dengan kau. Apa untungnya? Sementara yang mereka mau bantu adalah pemerintah daerahnya. Kan seperti itu. Jangan kita datang mendikte, memaksa orang-orang di daerah untuk tidak merdeka. Nggak seperti itu. Karena kan bukan kepentingannya KNP ini, bukan kepentingan partai politik. Bukan kepentingannya. Dan lagi-lagi perlu dipahami, KNPI ini memiliki legitimasi atau tidak memiliki legitimasi itu bukan semata-mata dari pemerintah saja. Jangan sampai KNPI ini sah atau tidak itu tergantung organisasi kepemudaan. Berapa organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI-mu,
Itulah yang kemudian memiliki legitimasi. Betul, bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Tugas pemerintah justru merangkul semua. Jadi ketika misalkan ada pemerintah hadir, contoh misalkan di Sulawesi Selatan sekarang, lalu kemudian pemerintahnya memilih, ya, merangkul satu versi KNPI saja, itu sudah gagal itu pemerintah dalam hal mengelola kepemudaan di Sulawesi Selatan. Bagaimana mensupport aktivitas kreasi pemuda? Yang harus dilakukan negara bukan memilih, tapi merangkul semua. Betul. Kan begitu. Tugas kami mau bikin itu barang jadi 2, 3, 4, 5 belasan, itu bukan urusan pemerintah. Karena legitimasinya bukan di situ. Bukan lagi di situ. Gitu loh. Ada di OKP. Makanya kemudian kalau teman-teman di daerah datang ke Makassar, tanya saya, Pak Ketua, kami mau laksanakan musdah. Mohon maaf ini. Bisa saya undang Ki? Bisa. Ada juga yang datang, Pak Ketua, mohon maaf ini. Bisa saya tidak undang Ki? Bisa. Ada lagi yang datang, Ketua, bisa saya undang dua-dua? Bisa. Nggak ada masalah. Tidak ada gitu masalah. Ya memang kita harus hadir, justru membawa, ya, justru membawa bagaimana teman-teman di daerah ini bisa dewasa dan tidak memiliki beban ketika kita hadir. Beban pikiran juga tidak boleh hadir, ya, apalagi kalau beban yang lain-lain. Betul, betul. Karena kehadiran kita harus membawa manfaat. That's it. Oke. Sekarang gini, misalnya Banteng ingin musdah. Terus dia mengundang KNP Persi bukan Arham. Pelantikan juga begitu. Kalau dia minta SK ke Arham gimana? Saya akan, kalau sepanjang Rapimda, musdah, pelantikannya dihadiri oleh DPD 1 versi manapun, maka saya tetap menganggap bahwa itu sah. Yang penting sesuai dengan PO? Ya, sesuai dengan PO, yang penting sah. Yang tidak boleh, yang tidak sah adalah ketika tidak hadir dua-duanya. Ketika hadir salah satunya, apakah Arham atau siapa, misalkan begitu, go ahead, silakan. Saya tunggu. Kalau kemudian, justru saya mau menawarkan, kalau kemudian teman-teman memilih, tadi katakanlah teman-teman di Banteng, memilih untuk tidak mengundang saya. Tapi nanti terakhir untuk menjaga-jaga, jangan sampai polemik di pusat ini selesai, lalu kemudian dimenangkan oleh versinya saya, misalkan begitu, posisi terancam, teman-teman seperti apa? Supaya aman, minta SK juga dari saya. Dan pertanyaannya, apakah saya akan tekan SK-nya? Saya akan tekan SK-nya. Tanpa lakukan prosesi ulang? Tidak ada musda ulang, tidak ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya siapkan saja. Karena sekali lagi, KNPI ini hadir, itu nilainya yang harus kita jaga. Esensinya yang harus kita jaga. Betul. Jadi bukan simbol-simbol, bukan legitimasi-legitimasi. Kita mau keliling-keliling, saya datang ke Banteng, bukan mau minta mohon-mohon sama teman-teman di Banteng, yuk akuin gua dong, yuk akuin saya dong. Masa kau nggak akui saya? Masa kau, saya berteman sama Pak Bupatinya loh. Saya nggak pernah lakukan itu gitu loh. Saya nggak pernah lakukan. Saya tidak pernah kontak Pak Bupati, walaupun beliau cukup dekat dengan saya, ya kemana-mana lah saya sama-sama beliau. Saya banyak belajar dengan beliau. Tapi sekali lagi, saya menghargai posisi beliau sebagai pemerintah. Saya tidak boleh curang. Karena saya dekat secara personal dengan beliau. Saya mau bertanya lebih sensitif ini. Di Luwu, gimana dengan posisi KNPI Luwu? Di KNPI Luwu itu sekarang faktanya ada 2 KNPI. Ada dua. Yang membuat 2 itu bukan Arham. Sebelum Arham terpilih, ada karateker KNPI Sulawesi Selatan. Karateker pengurus KNPI Sulawesi Selatan inilah yang kemudian menyelenggarakan musda, lalu kemudian melahirkan Arham sebagai ketua KNPI Sulawesi Selatan. Karateker ini pada saat melaksanakan musda, tentu saja yang diundang adalah OKP dan DPD 2. DPD 2 yang diundang, yang tidak mau hadir, tentu mereka harus punya sikap. Sehingga karateker pada saat itu mengambil satu kebijakan, kita harus lakukan PLT kan. Belum musdah, baru di istilahnya dikaratekerkan semua ini. Dikaratekerkan. Jadi punya pengurus. Tetapi kalau di Luwu, sekarang ada 2 KNPI di sana. Satu karateker versinya saya, satu kemudian terafiliasi ke KNPI yang lain. Pemerintah daerah setempat pernah bertanya kepada saya,
Yang mana yang kemudian kami mau kasih dana hibah. Nah, karena tentu saja saya punya kedekatan emosional dengan pemerintah di sana. Bisa mengintervensi habis-habisan pemerintah di sana, misalnya di wilayah situ. Artinya saya punya akses untuk kemudian bisa minta tolong, bisa minta tolong untuk memberikan dana hibah kepada versinya Arham. KNPI versi Arham. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya bisa dicek lah, bisa dicek di sana. Jadi apakah itu pernah dianggarkan? Dianggarkan. Tapi lalu kemudian tidak jadi dicairkan untuk versi manapun, itu kena permintaan saya. Tidak satupun KNPI. Oh, itu pun termasuk KNPI-nya saya. Karena saya berpikir begini, kalau saya lakukan itu di daerah yang kemudian, maka itu akan jadi contoh ke daerah lain. Terus apa yang saya mau cerita di daerah lain? Betul sekali. Keteladanan apa yang saya mau bawa ke Bantaeng, ke Sinjai, ke Bulukumba, ke Nyeneponto, ke Takalar dan daerah-daerah lain. Ya, kalau saya lakukan, saya cerita orang lakukan sesuatu yang negatif, toh saya juga lakukan itu. Betul. Lakukan tekanan-tekanan, intervensi dan seterusnya. Dan tidak pernah berusaha untuk rekonsiliasi di antara keduanya. Begini, saya selalu berpikir bahwa faktanya sekarang kita ada 2 di Sulsel. Kita jalan masing-masing menjalankan amanat yang diberikan. Ya, nah ini kan amanat ya, mandat dari Musda, mandat dari OKP untuk menjalankan organisasi ini, ya, menjalankan KNPI. Di kepala saya tidak pernah membayangkan KNPI ini akan terus-terusan ada 2. Itu bukan harapannya. Itu bukan harapan. Dan memang saya tidak akan bawa KNPI ke sana. Memang di ujung kita akan lakukan rekonsiliasi. Tapi untuk sekarang, apa yang mau direkonsiliasi? Ya. Kalau kemudian katakanlah teman-teman di versi A tidak mau duduk bersama-sama. Kalau kemudian tapi tidak pernah menutup pintu juga. Kita terbuka terus. Makanya kemudian saya tadi, apa yang kemudian menjadi sikap kami yang sudah saya sampaikan di kabupaten kota, termasuk tadi tidak ada masalah dengan DPD 2 yang kemudian hanya mengakui KNPI versi lain misalkan. Betul. Apakah itu bukan satu sikap yang konkret bahwa kami sedang membuka diri agar supaya teman-teman ini bersedia berkolaborasi ketika kita bicara kabupaten kota. Tapi ketika kita bicara sama-sama di provinsi misalkan, you boleh nyusun program dan jalankan program itu. Toko pakai dana hibah, kami dana gotong royong. Dana gotong royong, gitu. Dana gotong royong gitu lah. Dan saya kira itu yang justru membuat, mohon maaf, KNPI kami lebih elegan. Itu jauh lebih solid. Karena kami tidak akan bisa jalan sampai sekarang kalau tidak solid, tidak ada kebersamaan di dalamnya. Pesan itu yang kita mau sampaikan, bahwa bukan harapan kolaborasi dengan pemerintah ini karena mengharapkan dananya, bukan. Enggak pernah. Saya kalau mau pakai gaya teman-teman aktivis pada umumnya, saya bisa lakukan injak-injak kaki lah. Ya, misalkan sekarang saya mau juga duduki sekretariat yang ada di Baja Areng misalkan begitu. Saya kira saya bisa lakukan itu. Bisa tapi lakukan belum itu. Mau melakukan. Bukan belum mau, memang tidak pernah mau gitu. Tidak pernah mau. Memang tidak pernah mau. Kenapa? Karena masalah yang terjadi di Sulsel ini bukan masalah karena adanya Arham atau yang lain misalkan. Ya. Adanya dualisme ini bukan karena Arham. Arham ketua KNPI atau bukan ketua KNPI. KNPI di Sulsel pasti akan ada dualisme gitu loh. Kenapa? Karena konfliknya bukan di sini, tapi di pusat. Nah, tapi tanggung jawab kita di provinsi memastikan jangan konflik di pusat yang merembes ke provinsi, merembes lagi ke kabupaten kota. Itu yang menjadi komitmen kita. Jadi ketika saya misalkan ada KNPI versi lain masuk ke daerah saya, misalkan di Lu Raya misalkan, tidak pernah saya suruh orang-orang telepon-telepon ke sana, kasih tahu itu resisten itu, misalkan begitu kan, gini itu gini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarkan dia datang bawa gagasannya, biarkan dia datang bawa programnya. Ya kalau ada, yang repot kalau datang foto-foto aja gitu loh. Iya betul. Kan gitu, sekedar pencitraan saja. Ya sekedar datang foto-foto pulang. Ya apa? Yang ada hanya bikin full memori HP aja gitu loh. Kan itu aja.
saja sebenarnya. Oke, benang merahnya adalah konfliknya bukan di Sulsel. Bukan di Sulsel. Dan saya yakin karena sekarang ini ada di ranah hukum. Akan berakhir ini konflik di pusat. Iya. So, saya jalankan, sudah berproses. Saya jalankan tugas saya sebagai ketua KNP Sulsel. Silakan teman-teman yang merasa ketua KNP juga, silakan jalankan tugasnya. Tapi saran saya, jadilah ketua sesungguh-sungguhnya ketua, gitu loh. Sebenar-benarnya ketua. Sesuai dengan roda organisasi PO dan Juknis, ADART. Itu saja. Dan ketua itu harus punya sikap sendiri. Harus punya ketegasan sendiri. Jadi ketika misalkan banyak suara-suara meminta Arham, duduk itu sekretariat. Itu banyak, luar biasa. Dari teman-teman OKP. Itu banyak dorongan. Banyak dorongan. Tapi saya bilang saya tidak mau. Wah, kami kecewa kalau ketua nggak mau. Nggak mau. Gimana Arham meyakinkan? Sudah takdirnya saya menjadi ketuamu. Kau harus ikut komando. Di situ. Jadi disitulah kadang kita itu tidak perlu terlalu banyak berretorika. Cukup memperlihatkan sikap tegas saja. Tentu saja ini bukan ego. Ketika kita sudah lakukan kajian, ketika saya mempertajam ini, konflik-konflik berebut sekretariat, berebut dana hibah misalkan, tidak produktif ini. Itu pasti. Biarkan teman-teman jalan, gunakan sekretariatnya. Yang repot kan kalau sekretariatnya sepi. Ada sekretariat tapi tidak ada orangnya. Yang repot kan adalah kalau dana hibah tidak ada program. Semua nebeng di Pemprov misalkan begitu. Pemerintah. Ya, semua nebeng di mana? Ya, saya kira ini jadi soal. Terus itu dana hibah dibawa kemana? Iya, betul. Terus tuh sekret yang dibayarin listrik, bayarin apa segala macam itu buat untuk apa? Untuk apa? Sekarang that's the point. Arham tidak sekretariat punya. Pengurus tetap ada. Kontrak. Pengurusnya tetap eksis. Saya kira sekali lagi kalau kita bicara pengurus, kami jauh lebih banyak aktivitasnya insya Allah. Dan bisa dicek di medsos. Bisa dicek kok. Bisa dicek. Kami punya Instagram. Itu saya nggak tahu tanggal berapa tepatnya. Tapi kalau saya nggak salah tahun ini ya. Dibuat tahun 2020 Tahun 2020 baru dibuat. Ya. Bisa dicek followersnya. Bisa dicek followersnya gitu loh. Followersnya lebih banyak. Organik. Ya organik loh maksud kita. Organik masalah. Silakan bisa dicek gitu. Karena memang banyak aktivitas-aktivitas kami yang kemudian melibatkan memang masyarakat. Banyak aktivitas dan program-program yang kemudian melibatkan masyarakat. Artinya yang disampaikan di tempat ini sekarang adalah bisa dicek keseriusannya Arham Basmin berada di roda KNPI karena hibah juga tidak dapat, kita gotong royong. Ya. Dan silahkan dicek, kita punya datanya. Silahkan dicek. Kami untuk katakanlah sekretariat ini tahun kedua, ya. Tahun kedua kami baru bayar kontrakan kemarin untuk tahun kedua. Gitu. Baru dibayar kemarin. Gotong royong sama teman-teman semua kan, bayar. Kita bikin program misalkan, kita tanya ketua komisi, gimana? Ya butuh berapa kira-kira untuk jalankan program ini. Oke. Ya kami berembuk pengurus harian. Gimana tuh program? Duitnya dari mana nih? Oke. Gua nyumbangin ya. Tetap running tuh program. Jadi bukan hibah yang menentukan eksistensi. Diundang pun di daerah kita tidak mau membebani. Tapi kebersamaan. Dan itu organisasi. Dan itulah baru kita tujuannya. Organisasi itu untuk kemudian membuat sesuatu yang berbeda, ya, melebur kemudian menjadi satu. Ya, hasilnya adalah sesuatu yang positif untuk kemajuan daerah. Dan tidak pernah mau memperkeruh suasana, memberikan beban pikiran kepada pemerintah lagi yang mana yang mau Ya, saya nggak pernah tanya-tanya sama Pak. Saya nggak pernah mau luangkan waktu untuk kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan segala hormat tolong akui kami. Nggak pernah. Saya nggak pernah lakukan itu. Dan sikap Arham Basmin sebagai ketua untuk meyakinkan anggotanya? Ya, saya kira sekali lagi teman-teman pengurus, ya, teman-teman pengurus ini sejak kami sama-sama dilantik, kami sudah bangun satu kebersamaan.
sudut pandang yang sama. Kami sudah tentukan bahwa kapal yang bernama KNP ini kita akan labuhkan di titik ini. Mau ada karang, mau ada apa di situ. Pokoknya kita harus sampai di situ. Jangan ada yang lompat. Ya. Bahwa akan ada yang loncat, ada yang apa segala macam, itulah bagian dari menguji mereka juga. Tentu konsekuensinya mereka akan dapatkan sendiri nanti ketika mereka katakanlah memegang amanah-amanah di tempat-tempat lain. Disitulah proses-proses kita melihat mana generasi muda, ya istilahnya mana yang kaleng-kaleng, mana yang bukan kaleng-kaleng, saya kira begitu ya. Dalam perjalanan kami sebelum pelantikan, makanya kami buat ada 2 hari, ada 1 hari, 2 malam itu kami lakukan di SPN Batua. Di situ kami tinggal sama-sama di barak, lalu kemudian ada program-program yang kemudian memastikan satu dengan yang lain tidak hanya saling kenal, tapi mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian kita bismillah jalankan ini. Saya masih cukup panjang sih mau berbincang dengan Arhan Basmin ini, tapi ada agenda jogging juga sih hari ini. Ya, hari ini sengaja saya datang mau nikmati itu pantai Seruni. Jadi kita bawa ya perlengkapan jogging lah, buat jogging di sana. Nanti habis itu nongkrong-nongkrong, lihat juga UMKM yang ada di sana. Terima kasih untuk hari ini. Tapi terakhir closing statement dari seorang Arhan Basmin, pesan untuk pemuda Sulawesi Selatan. Ya, saya di KNP Sulawesi Selatan selalu berpikir seperti ini, bahwa kita di Sulawesi Selatan harus memastikan bahwa tongkat estafet kepemimpinan daerah dan Republik Indonesia harus mampu diisi oleh generasi-generasi muda Sulawesi Selatan yang punya kompetensi dan punya mental yang kuat seperti batu karang. Kenapa? Kalau kemudian kita sebagai generasi muda Sulawesi Selatan ini punya mental tempe, saya yakin dan percaya bahwa bangsa dan masyarakat Indonesia tidak akan pernah memberikan amanah untuk mengelola negara ini kepada kita. Tapi ketika kemudian kita mampu memberikan sesuatu, membuktikan bahwa kita ini punya kompetensi, punya mental yang baik, ya, punya tanggung jawab, punya dedikasi yang kuat, punya konsistensi, maka saya yakin dan percaya dimanapun kita, orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar, bisa diberi amanah oleh masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih Arhan Basmin, Ketua, sudah datang ke Pasere. Thank you waktunya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.